lagi Sahara ya di segmen terakhir bersama dengan Tasya Sihaan. Tamu aku yang cantik dan muda. Darah muda. Nah, kita mau lucu-lucuan. Tasya, kita sebelum bacain pertanyaan netizen mau baca tarot dulu. Iya. Nah, Tasya kan katanya tadi mau dibacain tarot juga gitu. Padahal aku sebenarnya deg-degan ya, mohon izin sama ada Pokemon ya Tasya ya. Cocok kan Cuco, tau gak itu siapa ini? Ayame Sakuramoto memang bener ini kan omnya Ayame. Tadi dia ngomong gini, suara Aston katanya, oh ini ternyata buat aku omnya Ayame, gak apa-apa buat omnya Ayame. iklan banget ya siapa? Iklan banget ya. Lanjut, yuk Tasya mau nanya apa? Bolehnya nanya apa? Ya Apapun. ya boleh apa? Mungkin kalau kesehatan bukan boleh kesehatan ya. Mungkin Tasya kira-kira mau nanya apa? Yang pasti yang boleh dinikmati sama netizen. Karir. Oke. Karir. Satu dulu ya? Atau langsung ke? Boleh. Biasanya orang nanya apa sih, Kak? Panggilan hidup bisa itu. Karir, Nyari misi lah, misinya. karir, visi misi, percintaan atau nasihat atau gitu boleh. Ya karir, visi misi, nasihat. Udah boleh. Nanti kita shuffle, kita buka tapi Tasya nanti kasihnya sesuai dengan perintah aku ya. Bukan perintah deh, petunjuk. Gue perintah udah kaya. Kalau ada yang buka? Boleh. Ini buat karir dari Tasya dulu ya. Iya. Nah oke. Nah, abis ini satu lagi stop dulu Tasya. Beda emang kalau anak tarot shufflingnya udah jago. Anak tarot baru main gitu. Boleh. Wow, bagus banget kartunya. Emang loh. Oke, nanti akan aku kasih lihat di boleh ya Tas nanti untuk sama netizen kartunya Tasya. Ini yang pertama tadi Tasya keluarin adalah kartunya The World ya. The World ini menggambarkan adalah kartu semesta juga ya. Nah, it's okay. Nah, jadi kartu semesta ini mengambangkan bahwa dalam kartu tarot dia adalah kartu terakhir. Kan Tasya juga baca tarot dikit-dikit ya. Jadi ini adalah lambang dari keseimbangan atau kesempurnaan. Nah, ini juga artinya adalah victory. Lambang dari ini adalah victory dan keberhasilan. Nah, jadi sebenarnya apa yang Tasya inginkan itu sebenarnya bisa berjalan sesuai dengan yang Tasya mau ya. Hanya nih lihat nih, semua elemen Tasya sudah dapat sebenarnya ya. Dari artinya kesempatan Tasya ada, terus habis itu Tasya juga kalau aku lihat di sini Tasya juga berusaha, bukan cuma menunggu kesempatan. Dan Tasya itu dalam karir itu juga kalau aku lihat tough, surviving ya, maksudnya banyak kan orang yang mudah menyerah, mudah down gitu ya. Nah, ini tinggal Tasya itu memfokuskan terhadap apa yang Tasya mau. Karena ternyata Tasya adalah ada Seven of Cups ya, dia adalah timnya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Dia banyak banget maunya dia gitu. Nah, Tasya ini kadang-kadang kita butuh waktu untuk mewujudkan. Jadi Tasya mesti harus fokus dulu satu-satu. Tasya mau yang mana? Nanti gini, karena ketika Tasya tidak fokus, energinya jadi berantakan. Nah, kan Tasya tahu semesta ini akan memberikan energinya juga mensupport Tasya. Jadi satu-satu dapetinnya gitu. Jadi Tasya sabar gitu. Maksudnya kalau ini Tasya harus fokusin mau yang mana ya. Dan di sini terlihat bahwa sebenarnya the lovers ya. Tasya ini banyak yang suka atau banyak yang sayang atau banyak yang tertarik sebenarnya ya. Jadi nanti mungkin ke depannya Tasya akan mendapatkan offering yang mana Tasya harus bijak memilih offering yang masuk ke dalam kerjaannya Tasya. Kenapa? Karena offeringnya itu akan bisa menjadi jalur dari the star, akan menjadi jalur dari optimisme atau harapan untuk Tasya ke depan. Amin. Nah, jadi tiba-tiba pacaran Tasya merinding. Bisa langsung merinding nih gue. Jadi sabar Tasya. Jadi gini, Tasya itu jujur saya akan nggak apa-apa ya Tasya tadi. Tasya itu naiknya memang tidak akan langsung. Tasya akan naiknya bertahap. Ada alasannya. Ada alasannya. Pasti Tasya juga tahu secara personal. Nanti kita balik ya. Tapi salah satunya adalah untuk supaya Tasya bisa sabar dan sustainable. Ya, jadi gini. Memang karena gini, kita ngomong fair aja, namanya dunia entertainment, kalau kita salah pilih, kita salah jalur, malah kita bukan naik, kita malah turun. Ya, tahu ya banyak lah. Kita tidak usah sebutkan nama, pasti banyak kita tahu bahwa public figure yang salah mengambil langkah, dia malah jatuh. Nah, salah satunya Tasya harus pakai perasaannya Tasya, intuisinya Tasya. Jadi tidak boleh semata-mata, memang kita harus akui, kita butuh yang namanya uang gitu. Cuman Tasya harus pakai intuisinya.
kalau memang nanti uangnya ada tapi Tasya merasa kayak this is not something gonna be good, itu udah sign. Nah, jadi Tasya harus terus harus terus dilatih untuk intuisinya. Ya, intuisinya melihat kesempatan yang ada, jadi Tasya nanti nyocokin kesempatan yang datang dengan keinginannya Tasya sama intuisinya. Kira-kira ini bisa positif atau tidak. Hati-hati, kadang-kadang apa yang terlihat baik, ya kan? Tapi artinya tersembunyi, belum tentu sebaik apa yang kita lihat. Nah, karena penuh dengan, bisa artinya dengan cobaan, tapi mungkin kayak sesuatu yang kelihatannya kecil mungkin ya. Like this is not something big, tapi ternyata bisa jadi satu step untuk Tasya bisa jadi lebih besar. Nah, seperti kayak awalnya Tasya masuk di channelnya Bang Billy kan juga Tasya kan iseng-iseng doang sebenarnya ya kan, cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi ternyata jadi jendela buat Tasya kayak mana gitu. Jadi bagus sih sebenarnya overall ya. Jadi Tasya cuma itu supaya tetap jejak, dipakai intuisinya supaya nggak terlalu ngawang, karena kan Tasya kan punya mimpinya banyak nih. Nah, jadi hati-hati karena nanti yang bisa istilahnya mungkin dalam tanda kutip malah jadi salah langkah adalah pikiran Tasya sendiri, perasaannya Tasya sendiri yang nggak grounded. Nah, makanya Tasya itu mesti dia sering-sering grounding, makanya dia bilang sering-sering ke alam supaya dia kalau naik nggak kejauhan. Nah, dia karena kalau dia jatuh dirinya sendiri, semesta itu sudah menyediakan buat Tasya. Very good Kak, very good Kak. Kamu udah dikasih opportunity, tinggal kamu makainya gimana. Berat ya Bun, mohon maaf ya Pokemonnya ya. Saya agak merinding. Aduh, Tas habis ini jangan dikasih souvenir ya Tas ya kalau pulang ya. Lanjut, Tasya mau nanya apa sekarang? Cocok lagi ya, visi-misi dalam hidup ya. Oh, ini kartunya bisa dipakai lagi kalau gitu? Kan ini udah kartu perjalanannya dia. Oh, siapa tahu sama gitu nggak bisa ya? Bisa sih, tapi kan ini kan satu ceritanya dia ceritanya, biar fair. Oke, satu lagi. Jangan lihat ke belakang dong. Kayak curiga gitu, jadinya kartunya jelek. Iya. Oke, visi misinya Tasya ya. Tada, merasa terkoneksi dengan Ratu Adil nggak? Nah. Ya tadi sebenarnya cerita dia awal kenapa dia masuk kuliah, karena kurang merasa banyak yang nggak adil kan. Makanya dia udah lama jadi tukang tarot. Lagi connect gue. Oh iya, teater. Dia insecurity dia sama perasaan berhaknya sama gua. Lu mendukung tanpa lu kayak menjunjung tinggi buat nyari keadilan. Lu nggak suka melihat sesuatu yang nggak adil, lu pasti keganggu banget. Betul. Udah bisa jadi asisten Mbak? Udah bisa. Yang mau tertarik dibacakan kartu tarot ada. Nah, ada Tongku. Nanti saksikan Tongku juga ya. Jangan lupa lihat Tongku ada konten juga sama Tasya ya. Nah, ini adalah ngomongin soal keadilan. Jadi visi misinya Tasya adalah Tasya bisa lihat ini melambangkan adalah pikiran dan adalah pertimbangan. Jadi salah satu visi misinya Tasya dalam hidup ini adalah membawa keseimbangan. Nah, balance ya. Dan dimana Tasya kalau menjalankan segala sesuatu harus pakai pemikiran dan pertimbangan. Maka tadi aku bilang Tasya itu sangat mudah bisa oleng dia kalau mengikuti perasaannya dia. Jadi logikanya tetap harus dipakai. Ya, dan memang harus jadi anak bonek. Harus nekat orangnya, berani. Ya, artinya kalau memang Tasya benar, Tasya jangan takut. Visi misinya adalah Tasya mungkin akan bisa dalam tanda kutip merasa nggak mungkin sama ini dalam tanda kutip Seven of Wands ya. Merasa kayak mungkin kok aku kayak seperti dalam tanda kutip diserang atau aku dijatuhkan ya. Nah, itu adalah PR adalah bagaimana Tasya harus surviving. Memang visi misinya adalah bagaimana gini, mempertahankan apa yang Tasya anggap benar dan Tasya pertahankan itu. Jadi meskipun orang mau menyerang Tasya dalam hidup ini, Tasya memang harus menjadi seorang survivor. Salah satunya apa? Untuk memberikan inspirasi ke orang lain ya. Karena di sini ada kartu Seven of Pentacles ya. Apa yang Tasya kerjakan, apa yang Tasya lakukan untuk diri Tasya dan diri orang-orang, akan Tasya lihat gambarnya gini, akan dilihat orang. Nah, jadi apa yang dilihat orang itu bisa jadi satu pelajaran yang berharga. Ini dilambangkan dengan Pentacle. Bisa jadi orang melihat Tasya, visi misinya adalah salah satu Tasya yang menjalani, tapi itu bisa menjadi sarana buat mereka seperti sarana evaluasi diri. Iya. Paham nggak? Ya. Nah, jadi makanya kenapa Tasya kalau berjalan, Tasya harus ingat kalau Tasya itu dilihat sama dalam tanda kutip dijadikan patokan sama orang. Nah, orang tuh jadinya punya
tanpa sadar orang melihat Tasya jadi salah satu role model atau jadi bahan pertimbangan. Misalnya contohnya, Tasya ini gue kayak gitu. Oh, Tasya kayak gini berarti gue kayak gini gitu. Tanpa sadar di sekitar sekelilingnya apa yang Tasya lakukan, Tasya harus hati-hati karena bisa dijadikan sama orang juga dilihat contoh sama orang lain ya. Sama ini disarankan bahwa setiap Tasya bertindak, Tasya harus selalu kayak apa ya, mengevaluasi secara berkala. Jadi mesti kayak nggak bisa jalan terus, jadi mesti kayak oke, sekarang stop dulu, aku pikir dulu baiknya gimana ke depannya dan sebagainya ya. Memang benar sekali visi misinya adalah membawa keadilan. Nah, termasuk ini Tasya kayak memang sebenarnya ada agak kayak Sailor Moon. Dia sebenarnya Tasya salah satunya adalah ke depannya nanti mungkin ada salah satunya Tasya pernah kepikiran mau jadi aktivis nggak? Ada panggilan mau jadi aktivis nggak? Ada sih, ada ya. Karena ini harusnya nanti ke depannya Tasya ada panggilan untuk membela dalam tanda kutip apa yang harus dibela. Yes, itu yang saya dapat tadi. Benar nggak? Ya. Saya nggak tahu apa Tambah ada sih. nanti ya kita nonton di Suara Bercerita yang berikutnya. Nah, aku nggak tahu apa pembelaan hak-hak perempuan, apa pembelaan mungkin hak-hak binatang, karena Tasya juga hak-hak demit, benar ya, sebenarnya ini hak-hak demit. Benar tahu, mereka perlu dibela tahu, banyak yang Iya benar-benar. banyak tiba-tiba diserang, dihancurin. Iya. Oh iya benar. Dan ada juga yang maaf ya kalau menurut aku kadang sedihnya adalah mereka dieksploitasi. Padahal mereka belum tentu mau dieksploitasi. Saya jadi sedih karena saya adalah aliran pembela oma mau papa. Jadi itu salah satunya. Jadi misalnya contoh yang membela, contohnya apa? Kadang-kadang kita ke satu tempat ada satu cerita yang makanya Tasya kan, karena aku tadi udah ngomong offline sedikit, Tasya harus edukasi. Nah misalnya contohnya, oh kita ke tempat itu rumahnya penuh dengan horor, ada ininya ada itu, nah Tasya edukasi gitu loh. Ya. Ini ceritanya sebenarnya bukan seperti itu. Cerita yang sebenarnya legendanya kayaknya di sini Benar memakan. sih, benar. Itu udah kulakukan. Udah, nah itu memang harus membawa keadilan. Makanya Tasya kan aku bilang Tasya harus edukasi orang. Jadi jangan dikit-dikit gitu kan. Aku kayak belum dapat jodoh, aku diguna-guna gitu kan. Aku belum dapat kerja soalnya aku rezekiku dialangin. Iya. Ya dialangin, orang tiap hari bangunnya siang gitu kan. Iya. Bener kan Tas? Nah, jadi itu ya. Ini berat ya sih Tasya. Kenapa sih kalau ngundang anak-anak indigo kayaknya tugasnya berat-berat? Ya ada yang tugasnya jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga berat. Berat loh. Atau saya disuruh ibu rumah tangga. Lagi Tasya terakhir Lagi tadi apa ya? Pesan. Apa? Pesan. Pesan untuk aku ya. Nah, mungkin yang ini 2 aja Tasya pesannya. Pengen cinta lagi, masih takut. Nanti offline. Kita offline. Pesan buat Tasya. Pesan buat Tasya dari semesta. Tertekan yang ini. Kartunya tapi nurut ya sama Tasya, langsung nurut ya. Ayo, lompat lagi dong. Dipaksa. Kalau nggak pilih juga boleh Tas kayak yang ini stop gitu. Boleh juga nggak harus loncat. Jadi nggak harus loncat ya teman-teman. Kadang-kadang kita pakai klik kayak di poin ini gue pengen stop gitu. Nah oke. Oh waduh. Pesannya adalah Tasya kartunya bagus semua ya. Oke. 8 of Wands dan Knight of Swords ya. Pesannya adalah untuk ngomongin masalah bergerak dengan cepat. Bergerak dengan cepat, Tasya dari semesta ini akan segera mengirimkan banyak hal sama Tasya. Things gonna be coming like fast into your life. So Tasya harus siap-siap buat gercep. So jadi now ikat pinggang seat beltnya dikencengin, Tasya siap-siap. There will be a journey coming. In a good way atau in a bad way? Just prepare. That can be good, that can be bad. Ya, karena kalau aku lihat akan banyak hal yang datang dalam ini Tasya, termasuk nanti kayaknya sepertinya ke depan ya. Tasya akan sementara waktu mungkin akan banyak kesana kemari atau sibuk warawiri, termasuk salah satunya mungkin akan ada beberapa traveling kalau aku lihat ya. Salah satunya memang akan ada nanti ditunjukkan sama tempat-tempat dari semesta ini yang memang sudah harus Tasya datang ke sana, ada artinya. Kan Tasya mungkin ada nggak ngerasa kayak udah dapat spoiler kayak aku dapat panggilan ke sana. Ya udah, terus siap-siap. Ada tujuannya, kenapa? Ya. Yang berikutnya adalah Knight of Swords, saatnya untuk nanti Tasya ke depan akan lebih dari sini ya Tasya akan lebih banyak untuk berjuang
pemikiran-pemikiran Tasya, terus habis itu untuk Tasya pertahankan. Nanti ke depan akan ada periode di mana Tasya harus surviving. Nah, jadi istilahnya seperti seorang prajurit ya sudah siap. Ya, jadi prepare. Make sense ya. Nanti kita di offline Tasya cerita siap-siap. Ya, dan di sini Tasya harus akan ada berani. Tapi sebenarnya ini juga kalau aku ngerasa mungkin Tasya boleh konfirmasi saya tidak tahu ini memang ikut sama Tasya selalu atau tidak. Tapi salah satunya memang ada pria sepertinya memang pakai baju apa ya saya bilangnya ya, bukan baju perang sih Tasya, tapi dia memang tugasnya seperti semacam panglima, betul. Ada ya? Nggak kayak gini sih, soalnya dia lebih kearifan lokal. Solo. Bentar, dadanya agak nyesek baca yang bagian ini. Dan dia tugasnya salah satu adalah untuk nemenin Tasya untuk melakukan pengembangan tugas yang harus Tasya jalankan. Itu yang membuat Tasya jadi tegas, Tasya jadi berani, Tasya jadi mau bertindak segala sesuatu. Sifatnya dia agak protektif ya, benar. Aku bingung nih, cowoknya yang mana nih? Ya, gendut atau enggak? Aku lihatnya nggak terlalu kurus, nggak terlalu gendut sih, agak Oh, sakit. iya. Ada ya? Ada. Cuman aku jarang berkomunikasi sama dia. Nah, Mungkin harus dikomunikasikan. betul. Oh, Nanti boleh digambarin namanya. Ada kayak apa ya bilangnya itu mah? Itu kayak kiai ya, tapi nggak tahu pakai. Bukan, dia kayak panglima. kayak panglima. Bawa tombak nggak? kayak Prajurit. tapi bukan prajurit dia mah, kayak pati. Oh ini bentuk kayak itu kan ada gini. Iya. Kayak pati. Itu DT gue udah lihat. Tahu lagi sampai ke topi-topinya. Iya, kayak tuh makanya gue bilang gitu kiai atau bukan, tapi Bukan. Bukan, tapi gue tuh nggak tahu. Iya, pati ya kayaknya pati. Iya pati ya. Kayaknya level gitu tuh. Kayak tapi Itu tinggi. topi Solo. Oh. levelnya soalnya lebih tinggi dari prajurit nih. Jadi dia ada jabatan. Saya deg-degan. Makanya tadi udah miring-miring duduknya. Udah di sini udah panas-panas. Kita tekotek di sini tas. Dibilangin tas saya cuma dikira mau baca doang. Tekotek. Dukun figuran. Gitu. Itu ya untuk Tasya. Jadi nanti dikomunikasikan sama beliau. Sepertinya beliau ada yang mau disampaikan untuk Tasya. Karena Tasya ada tugasnya. Ya. Oke. Tapi ini bagus kan, kata-katanya bagus. Bagus, cuma takut. Kak boleh nggak aku ngocok sekali tanpa pertanyaan? Aku kayak pengen aja gitu. Oh, boleh. 20.000. Maaf, memang jiwa-jiwa Cina kita meronta-ronta biar agak mencair gitu. Wow. Tasya ada hubungan dengan orang tua bisa. Ada hubungan dengan orang tua bisa, ada hubungan dengan petinggi bisa. Maksudnya hubungan apa nih? Hubungan, nah ini artinya adalah Tasya harus ada koneksi sama yang dituakan. Oh, enak aja. Orang tua tadi. Ini artinya adalah hubungan yang perlu dipererat juga dengan orang tua atau bisa juga dengan apa ya, kalau dalam kebudayaan lain mungkin dibilangnya adalah sosok-sosok yang leluhur yang lebih tinggi, itu juga bisa. Iya. Ya, betul. Oke, mungkin itu tadi. Langsung maaf ya, langsung keluar ini. Dari tadi mau gua berat ada yang mau ini semuanya. Ya ada yang mau dia Ngomongin. dikomunikasikan. Tasya itu deh kayaknya boleh mulai perjalanan kalau ada waktu perjalanan napak tilas leluhur. Emang ada. Nah, Yang dari kemarin di denial aku belum mau aja. ada perintah yang tidak terbantahkan, harus jalan. Ya. Jadi teman-teman ini membuktikan saya bukan settingan ya, ini benar ya teman-teman ya. Saya cuma menyampaikan bahwa Tasya ada panggilan. Tasya nanti ini soalnya pesannya sangat personal Tasya. Saya mohon maaf, saya tidak diberikan akses untuk tahu. Cuma diberikan akses untuk ngasih tahu bahwa ini ada sesuatu tentang leluhur atau tentang orang tua
yang Ya berhubungan benar, dengan leluhur dari orang tua, dari iya. bapak. Iya pokoknya begitu gitu, soalnya kalau enggak ini kalau nggak leluhur sama orang tua Iya, Tasya iya. juga bisa, anggota keluarga bisa gitu jadi agak berat soalnya di sini. Ini duduknya dari tadi sini kan udah tengah, mepet. Ya udah mepet nih. Iya, bentar lagi satu berangkat. Ya. Nah tapi lihat dong, duduknya nggak berani begini tadi guys, duduknya kita begini, tekotek saya, takut. Gak apa-apa. Nggak, soalnya agak ini, sosoknya agak Keras. terus vibrasinya kan tinggi di atas, jadi kita agak kayak apa ya, sungkan gitu Tasya. Jadi bukan takut sih, tapi kayak Segan. Soalnya jadi duduknya langsung kayak pengen rapet gitu, kayaknya pengen jadi sopan gitu Iya, kan iya, kita iya. langsung jadi kayak paduan suara ya. Tasya ini takut nih, Tasya Syahaan nih. Tasya sini merinding. Teman-teman, dia benar adanya, dia bukan ini gue. Ya. Gitu. Ya, Ya. nanti offline ya. Nah, oke. Yuk kita bacain cepat aja ya pertanyaan. Banyak netizen nanyanya 30.000 pertanyaan. Wow. Jadi saya akan Mungkin sekarang udah boleh ke oh iya, pinggir lagi. maaf. Buat biar estetis di kamera. Oke. Kasihan Tasya, ntar lu turun di bawah nih. Lu mojok-mojok dia turun ke bawah. Oke. Ini ada yang ngomong pesan dari Koko Kepo. Katanya Koko Kepo, kapan mau foto ke Dezlin? Minggu Di depan deh, minggu Di depan. gue kepo ditungguin ya. Nanti Tasya juga rencananya mau ke Koko gue kepo ya. Jadi terus habis itu ada yang nanya, apa perbedaan antara astral projection dan time traveler? Oh, astral projection itu kan kayak gini, Rogo Sukmo itu ilmu ya, bukan namanya kalau kita keluar. Kalau astral projection itulah kita keluar tuh, namanya kita keluar, namanya astral projection. Kalau time traveler beda lagi, dia tuh bukan astral projection, dia tuh yang aku tahu ya, tanpa dia harus keluar dia bisa kembali tuh ke masa lalu. Jadi tanpa dia harus jalan-jalan keluar. Tapi kalau yang ada juga sih memang yang jalan-jalan keluar dan balik ke masa lalu tuh ada, cuman aku rasa tuh bukan time traveler. Lebih mungkin itu apa ya bilangnya astral projection. Lebih kayak apa ya, dibawa balik buat ngelihat Iya, dan itu nggak sembarang. Maksudnya kalaupun kita balik itu karena ada sesuatu yang mungkin ada yang missing nih, lo harus tahu nih gitu. Oh, jadi astral projection dikawin silon sama retrokognisi ya? Iya, mirip kayak gitu. Tasya udah pernah berarti? Oh, nanti itu jadi pengen tahu ceritanya. Di Tomku bikin bersama aja. Emang kamu tidak mau rugi ya kontennya. Terus apa benar semua arwah orang setelah meninggal masih ada di bumi sampai kiamat datang? Bukan masih di bumi. Biasanya orang meninggal kan kalau kita percaya udah meninggal udah masuk surga. Tapi kalau yang terlihat itu bukannya masuk surga juga, bukan berarti di bumi ya. Ada satu tempat memang dia untuk nunggu. Karena nanti masuk surga atau tidak kita tunggu penghakiman. Dia nunggunya di mana? Di satu tempat itu. Karena surga belum dibuka sama neraka. Oh, belum. Ya, jadi dia di tempat untuk menunggu yang waktu itu aku. Nah, yang aku bilang itu waktu itu, kalau misalnya karmanya masih banyak, balik lagi ke bumi. Iya, balik lagi kan yang kemarin yang ruangan audisi kita cerita itu. Betul. Nah, Mirip begitu nggak konsepnya, Sa? Iya. Tuh, berarti sama kita. benar, kita sama ya, satu frekuensi. Tapi nggak apa-apa kok, Tas, kasih tau aja kalau Ces kadang-kadang suka halu. Ya kalau misalnya punya
sini dong. Halo Pak Ulan ke Jakarta, kita tunggu ya. Tasya sama-sama nunggu Pak Ulan ke apa namanya Jakarta. Ini yang terakhir walaupun pertanyaannya agak bingung, Tasya bisa jawab apa enggak ya? Apa kami ada jodoh? Apa dia worth it untuk saya tunggu? Apa kami ada jodoh? Apa dia worth it untuk saya tunggu? Mending kamu benerin dulu pikiran kamu baru cari jodoh. Karena kalau enggak akan ketemu. ini beneran itu Tasya, bener ya nanya ya. Iya. Oke, selamat Cisora, terus berkembang channelnya, terima kasih. Itu aja sih kalau apa namanya dari Tasya, sama mungkin terakhir dari Sora Tarot sih. Untuk masalah Tasya kan juga apa namanya kadang-kadang kan entitas juga bisa menyamar ya Tas. Nah itu gimana ya Tas, kita untuk tahu nih kayak maaf ya kan kadang-kadang ada yang oh Kak aku melihat sosok malaikat gitu kan. Ya. Tapi ternyata menyamar gitu kan. Itu sebenarnya ada tingkatannya. Maksudnya tingkatan si yang nyamar-nyamar ini ya. Ketika kita udah lihat malaikat yang di dekat sama kita, di dekat bumi gitu istilahnya, itu biasanya kita tahu cukup dari hati. Mereka tuh satu, mereka udah pasti terang. Kedua, tatapan mereka tuh masih beda. Ketiga, hati. Itu kalau hati kita udah ngerasa yakin nih, full yakin nih malaikat, itu pasti benar. Tapi kalau udah nyampe tingkatan atas lagi, biasanya yang jelek pun juga udah tingkatan atas kan. Mereka jauh lebih bisa ngikutin yang bagus ini. Balik lagi sih sebenarnya tuh ke hati. Cuman biasanya hati kita lebih tergoncang tuh udah makin tinggi karena ini enggak ya. Kalau sampai ada pertanyaan itu berarti bukan. Vibrasinya mah nggak bisa dibohongin ya. Ya. Vibrasi nggak bisa dibohongin. Karena kalau emang beneran itu otomatis deh kita ini bener gitu. Tapi kalau udah mulai ragu ini pasti benar. Manipulatif banget. Terus mungkin jam terbang juga ya kalau kayak Tasya kan udah ketemu nih kan. Nah, ini yang palsu, nih yang KW gitu kan. Bener kan Tas? Orang kalau kayak saya kan cuci mangga dulu, so ini LV KW nih belinya 250.000. Ada tag lainnya. Oke. Itu aja dulu mungkin ya Tas. Ya. Tasya jangan bosan ya kalau diajak ngobrol lagi besok-besok sama Surat. Kali-kali kita mau penelusuran. Cari Iya dong. Cari bakwan Malang kalau kita kayak gini ada Tom deh. Kita mau bacain yang Pace itu abis ini. Abis ini di Suara Baca. Abis ini kita ke channel Tasya dulu lah. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Tasya sharingkan sama teman-teman bisa berguna juga ya. Minta maaf atas kekurangan atau kesalahan kata dari kami, tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Kami hanya sekedar sharing. Semoga apa yang kami sharingkan bisa jadi hiburan buat teman-teman juga. Jangan lupa kalau kamu suka sama Tasya, tuliskan komentar di sini 1000 kali bilang we want more. Nanti kita panggil Tasya lagi. Ya, oke teman-teman, terima kasih Sahara. I love you as always. Bye bye. Nah.